di pengadilan. Ayo silakan sharing, boleh kita sharing. Jadi kalau menurut saya sih ya lucu ya, lucu ya. Saya bacakan dulu ya. Gara-gara gara-gara ditahan ya, gara-gara ditahan sehingga Nikita Mirzani disebut ya kerugiannya tuh tembus sampai 200 miliar. Kalau saya jadi Nikita Mirzani, saya pokoknya saya janjikan ke pengacaranya semua lah. Pokoknya kalau menang ambil semua gitu ya. Enak kan? Oke, saya bacakan dulu, kacamatanya saya ganti karena silau men. Oke teman-teman, jadi teman-teman kita mulai ya, kita mulai. Ini judulnya asli loh teman-teman, asli loh ini. Ya, judulnya asli. Jadi kalau asli begini ya saya nggak bisa rubah-rubah. Saya akan bacakan saja. Bagaimana tanggapannya nanti ya. Dari Grid ID. Setahun ditahan, kerugian Nikita Mirzani disebut tembus 200 miliar rupiah. Wow. Oke, saya bacakan saja. Grid ID. Sudah 1 tahun Nikita Mirzani hingga kini masih berada di dalam tahanan. Hal tersebut berkaitan dengan kasus yang menyebut dirinya melakukan pemerasan yang bermula dari komunikasi dengan Reza Gladys selaku korban. Selama 1 tahun menjalani masa penahanan, Nikita disebut mengalami banyak kerugian. Tidak hanya secara materi, tetapi juga dari sisi pekerjaan dan peluang karir yang berhenti. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Galih Rakasiwi, menyebut kerugian yang dialami kliennya ditaksir mencapai angka fantastis. Nilainya bahkan disebut bisa menembus lebih dari 200 miliar. Untuk total kerugian, ya kalau dihitung luar biasa ya. Secara bukti-bukti yang kami hadirkan kemarin itu, pada saat pembuktian daripada para penggugat itu, ada beberapa penghasilan yang pernah disampaikan pada rekan kami sebelumnya. Galih menjelaskan bahwa angka tersebut bukan sekedar asumsi. Ia menegaskan pihaknya telah menghadirkan sejumlah bukti dalam persidangan. Untuk brand ambasador saja setahun 4 miliar ya. Wow, keren, tepuk tangan. Untuk brand ambasador saja setahun 4 miliar. Belum yang hariannya atau misalkan belum yang bulanannya. Ya kalau di total sampai dengan sekarang bisa lebih dari 200 miliar. Ngitungnya pakai kalkulator ini. Menurutnya, penghasilan sebagai brand ambassador hanya salah satu sumber pemasukan Nikita Mirzani. Masih ada kontrak harian maupun bulanan yang turut berhenti selama ia berada di dalam tahanan. Untuk kerugian-kerugian tadi jika ditaksir bisa lebih dari 200 miliar. Tapi kan kita fokus pada gugatan kita itu sesuai dengan apa yang kami gugat. Jadi istilahnya kami yang menggugat, kami yang membuktikan. Ia menegaskan bahwa pihaknya memahami konsekuensi hukum dari gugatan tersebut. Karena itu seluruh klaim kerugian disertai dengan bukti yang dianggap relevan. Kami kerugiannya 200 miliar, ya kami buktikan. 200 miliar itu apa buktinya? Yaitu bukti-bukti kemarin, brand ambassador, terus endorse, dan lain sebagainya. Galih juga menyoroti nilai waktu
kerja kliennya yang menurutnya sangat berharga. Bahkan pekerjaan berdurasi singkat pun memiliki nilai ekonomi yang besar. Ya. Bentar ya teman-teman. Kita tanggapi teman-teman. Aduh. Walaupun dia ada pekerjaan 1 jam, itu kan berharga bagi beliau. Nah, yang perlu saya garis bawahi, yang dirugikan di sini sebenarnya tuh siapa? Ya kan? Ia kemudian menanggapi klaim pihak Reza Gladys yang menyebut mengalami kerugian jauh lebih besar. Pernyataan tersebut dinilai perlu dibuktikan secara konkret di pengadilan. Mereka kan rekompensi, katanya rugi sampai dengan 300. Buktikan dong 300 miliarnya. Gali menekankan bahwa fakta yang terlihat saat ini justru menunjukkan kliennya berada dalam posisi dirugikan. Kondisi penahanan membuat Nikita tidak dapat menjalankan aktivitas profesionalnya. Nah, sementara yang dirugikan di sini klien kami. Sudah dijelaskan, masyarakat Indonesia juga sudah lihat. Klien kami sekarang ini kan ada di tahanan. Ia menyebut kerugian bukan hanya soal angka besar, tetapi juga potensi penghasilan yang hilang setiap hari. Menurutnya, publik dapat menilai sendiri besar dampak tersebut. Rugi tidak bisa menghasilkan. Jika dinilai dengan penghasilannya sehari saja, kan luar biasa. Itu bisa dinilai masing-masing ya. Seperti itu ujarnya. Waduh, repot kalau gitu Pak. Ya wes gak usah ditahan. Nah gitu ya. Aduh teman-temanku, saya ngobrol dulu. Tadi disampaikan bahwa Nikita Mirzani mengalami kerugian karena kondisinya saat ini berada di dalam tahanan. Kalau di dalam tahanan itu dia nggak bisa kerja, dia nggak bisa aktivitas, dia tidak bisa menghasilkan uang. Kalau tidak bisa menghasilkan uang, ya karena ditahan. Sekarang pertanyaannya, kenapa dia ditahan? Kan begitu. Ya enggak teman-teman? Kenapa dia ditahan? Nah sekarang di situ. Ya kan? Sudah 1 tahun ini ditahan. Iya kawan kombo. Kenapa dia ditahan? Nah gitu kawan kombo. Karena dia melakukan perbuatan yang dituduhkan. Bagaimana bisa dibuktikan? Nah buktinya hakim mengetuk palu. Ya, dengan ini menyatakan secara sah dan meyakinkan saudari terdakwa sekarang jadi 6 tahun. Itu hakim yang memutuskan, bukan Mr. Z. Gitu kira-kira teman-teman. Jadi setelah 1 tahun berjalan ini kerugiannya berapa? Tadi disebutkan tembus 200 miliar. Iya kan? Ya dibuktikan saja pemerasannya kan begitu. Kalau pemerasannya terbukti, kenapa tidak? Nah, tadi disebutkan adanya endorse lah, adanya apa tuh tadi? Apa tuh? Loh, ini kok banyak sekali yang mau naik nih. Nah, tunggu saya baca dulu ya, supaya aku nggak salah. Ini ada endorse, ada apa tadi nih? Namanya juga ada endorse, ada brand ambassador. Nah, itu juga siapa tuh lagi nyanyi tapi ketangkep ya masuk juga jualannya ya kan. Ya nggak apa-apa, namanya juga ada pidananya ya, kesampingkan itunya. Kalau bupati ditangkap, selama menjabat bupati dia punya nilai sekian, selama tunjangan sekian, Lah karena ditangkap, masuk penjara, nggak usah, ya tinggal dibuktikan itu ya, banyak ya, banyak yang mengalami seperti itu, tapi nggak begini. Hanya ini aja,
hanya ini. Nah, nggak tahu nih, ngotot banget nih dengan kerugian-kerugian itu ya. Saya sih logika aja ya, logika saja. Kita menggunakan logika. Orang kalau di penjara itu karena ada kesalahan. Kalau ada kesalahan, maka dia tidak bisa eh, mendapatkan uang. Kalau tidak bisa mendapatkan uang, ya jangan tuntut permasalahan itu. Gitu loh. Saya yakin nih, ini saya kasih tahu nih, ini saya ngomong ya, gugat sampai di Israel sana, kalau dapat uang, nanti saya tambahin deh. Ya, janji kan? Gugat sampai di Israel sana, PMH ini, kalau dapat uang, saya tambahin. Berapa saya tambahinnya? 1 juta deh. Saya tambahin kalau 200 miliar plus 1 juta dari Mr. Z. Itu aja. Jadi kalau yang selama ini digiring itu dinyatakan itu nggak masuk akal. Sampean ini lo tahu bahwa itu semua nggak masuk akal. Pertama begini ya, kan terbukti kan? Kalau terbukti itu artinya apapun aktivitas dia masuk sudah. Sama juga ada guru tuh, guru. Guru mengajar dapat uang PNS karena ada permasalahan. Ditahanlah dia. Begitu ditahan, hak-haknya mengajar apa semua itu hilang. Kalau hak-haknya hilang, ya nggak perlu cari, nggak perlu. Itu salah kaprah ya teman-teman ya. Teman-teman juga begitu nih. Mohon maaf nih, saya ambil yang paling bawah dulu. Teman-teman sedang garap sawah. Satu hari dapat 150 katakanlah ya, mohon maaf ya. Contoh nih, satu hari dapat 150. Pada satu ketika, lagi garap sawah, ribut sama penggarap sebelahnya. Dipukul lah itu, si sebelah. Ya kan? Dipukul lah sebelah itu. Mengalami luka-luka. Melaporlah dia. Karena dia melapor, ditahanlah ini. Ya, penggarap sawah ini. Nggak dapatlah uang 150.000 per hari. Karena ditahan, maka dituntutlah 150.000 per hari ini. Kenapa? Karena dia tidak bisa menggarap sawah. Ya konyol itu, Bung. Konyol. Ya, saya sih mendengar saja sih sebenarnya. Tapi ya lama-lama gatel. Karena hampir semua media itu ada itu. Pusing. Ini yang menggiring ini pusing jadinya. Ya kan? Orang dinyatakan bersalah, kemudian dipenjara. Ya benar juga sih, benar juga. Iya benar juga, tapi kan gatal juga kita ini yang tahu-tahu kan jadi pengen ngomong. Ini penggarap sawah di penjara, mungkin kena 3 tahun, 4 tahun katakanlah gitu. Wah menuntut nih selama 4 tahun 150.000 per hari. Ya mana bisa kawan, ya kan? Mana bisa. Saya bilang nih tuh. Mudah-mudahan mereka dengar semua nih yang saya omongkan. Tuntutlah tuntutlah sampai di pengadilan di Israel sana. Kalau menang, saya tambahi 1 juta. Kurang apa itu? Ini teman-teman nih. Kupikir memang dibikin seperti itu dari lihat tok. Kupikir memang dibikin seperti itu supaya namanya tetap menjual. Iya tapi banyak yang senang itu kalau ada begini. Oh iya gugat, oh iya gugat. Padahal dibodoh-bodohi itu. Wah loncat-loncat tuh kalau dibodoh-bodohi. Sukma, jadi aneh ya dengarnya uang dia yang salah kok. Nah itu dia kan, lucu kan? Lucu itu.
Ini Natalia Rose, mantan suamiku polisi, kena jerat hukum, masuk penjara, dipecat dari polisi, kehilangan semuanya. Nah, sekarang saya tanya, tuntut itu, tuntut itu pasti diketawai. Polisi telah apa, kan dipecat tuh, nggak punya penghasilan misalnya ya. Tuntut tuh selama sehari, selama setahun, kali sekian, ya nggak masuk akal. Karena perbuatan kita yang salah. Coba siapa yang menyatakan benar? Nggak ada yang benar. Coba ngomong siapa yang menyatakan benar? Nggak ada. Sudah hakim di pengadilan tingkat pertama itu sudah menyampaikan secara sah dan meyakinkan bersalah. Secara sah dan meyakinkan, secara sah yo. Artinya nggak bisa diganggu gugat. Mau pelapornya digugat, mau jaksanya digugat, mau hakimnya digugat, mau apa lagi? Mau ahli digugat, nggak bisa. Karena di situ hakim sudah memutuskan secara sah dan meyakinkan. Frasa sah dan meyakinkan artinya sudah meliputi semuanya. Ya, ini masih ada lagi yang saya mau bahas nih terkait dengan illegal access. Ada juga lagi laporan itu disuarakan di media itu bahwa ini bahwa itu. Hukuman 12 tahun penjara, Pak. Kena asusila anak di bawah umur. Oh, berarti sampai sudah ini masih sampai masih bersama-sama Mbak Natalia. Saya yakin kalau perempuan tahu yang begini nih pasti langsung ini. Mbak Natalia naik dulu dong, Mbak Natalia. Kita ngobrol-ngobrol di sharing-sharing. Keren ini kasus ini keren. Karena kaitannya dengan anak, saya peduli sekali itu kalau anak. Mau kekerasan anak, mau penelantaran anak, mau kekerasan istri, KDRT, saya itu peduli sekali dengan itu. Gitu ya. Coba Bu Natalia, naik dulu itu kasusnya menarik itu. Tapi bukan kita aibnya ya, tapi persoalan hukumnya ya. Persoalan hukumnya. Keren itu. Caranya naik tuh tinggal ditekan itu ada gambar-gambar orang-orang itu kepala merah sama biru. Saya tertarik itu. Ya itulah yang saya maksud kawan-kawan. Kalau sudah dipersalahkan ya sudah. Nggak bisa itu nuntut. Kalau nuntut kan lucu ya gak? Bentar ya Natalia ya. Ini aku pakai hand body dulu. Karena ini apa namanya. Bentar aku tak ngobrol sama Natalia teman-teman ya. Ini asik nih Natalia nih. Natalia Rose asik nih. Asik nih Natalia nih. Ini aku peduli sih sama yang begini. Halo, assalamualaikum Natalia. Langsung bicara aja Natalia. Iya Pak, Waalaikumsalam. Nah, ya 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 ya. Ya kebetulan saya dengar tadi saya baca-baca di situ kok menarik sekali gitu. Boleh kita ngobrol-ngobrol Bu Natalia? Oke, boleh, boleh Pak. Tapi saya Boleh nggak ya. pakai kamera ya. Nggak usah, nggak usah, nggak usah, nggak usah, nggak usah, nggak usah. Biar saya aja. Oh, berarti sampai sudah ini putus berarti? Udah putus, Atau masih udah, udah, masih mendampingi? udah cerai. Dia udah Nah, oke, suami stop, udah stop, kelar nih. stop, Ya, stop, stop. Karena ya. setahu saya, kalau kaitan dengan yang begini ini, ya, kalau kaitannya dengan apa namanya pelecehan terhadap anak di bawah umur atau cabul terhadap anak di bawah umur, pasti istri marah. Apalagi selaku bayangkari itu marah betul itu, ya Benar kan? Pak. Iya benar sekali. Iya. Nah, kalau dan itu teman-teman itu cepat sekali tuh di kepolisian kalau ada tindak pidana seperti itu. Langsung judulnya itu PTDH gitu, ya kan? Betul, Nah, betul iya. sekali Pak. Nah, terus ya setelah PTDH itu habis semua itu. Pangkatnya apa? Bintara, Pama, Pamen. Bintara Pak, Sikumpat, Brigadir, Bribka ya kemarin. Oh, oke ya, Bribka. Oke, bisa diceritakan kepada saya bagaimana kisahnya itu waktu itu ceritakan. Ada yang dilindungi ya, kalau mau dilindungi boleh ya. Iya Pak, jadi terus terang Hmm. saya ngikutin
akun TikToknya Bapak ya dari awal ngebahas tentang Hmm. Nikita Mirjani. Saya lucu-lucu aja kok. Kok bisa ya dia dilaporin terus dia nuntut ini itu. Sedangkan saya juga kena masalah itu kan nggak mungkin saya menuntut seperti itu. Jadi awalnya kasus saya itu Ya. mantan suami saya itu seorang polisi. Jadi kita Hmm. kasusnya itu adalah asusila anak di bawah umur. Kebetulan Ya. sekali itu anak kandung sendiri, Pak. Gitu. Masya Allah. Betul sekali, Pak. Saya. Tidak masuk.